Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Thalita Finaulia, NIM 120260165, asal TPB 40, Prodi Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit dan mendemonstrasikan mengenai program perhitungan dengan pemilihan dua bidang studi, yaitu matematika dan kimia. Pada matematika, saya mengambil judul program turunan dan integral sederhana. Sebenarnya saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini kita lihat flowchart-nya terlebih dahulu. Sebenarnya alasan saya mengambil judul turunan dan integral, yaitu ingin memudahkan dalam melakukan perhitungan mengenai turunan maupun integral. Lalu pertama-tama kita mendeklarasikan variabel I, A, dan pilihan dengan tipe data integer, lalu kita tambahkan output sebagai tampilan menu awal dari sebuah programnya, kemudian menginputkan variabel pilihan untuk memilih program yang ingin dijalankan. Lalu di sini ada konsep percabangan menggunakan if. Jika pilihan yang diinputkan adalah angka 1, maka program akan menjalankan perhitungan turunan. Namun jika pilihan yang diinputkan adalah angka 2, maka program akan menjalankan perhitungan integral. Namun jika angka yang diinputkan selain angka 1 dan 2, maka program akan mengoutputkan menu yang Anda pilih tidak ada. Lalu misalkan kita memilih angka 1, maka program akan menjalankan dengan mengoutputkan pernyataan, lalu kita menginputkan nilai I sebagai banyaknya variabel X yang kita inginkan. Kemudian kita mendeklarasikan N dan pangkat dengan perulangan sebanyak I dalam tipe data integer. Lalu, setelah kita mendeklarasikan, kemudian kita untuk menampilkan persamaan umumnya, kita gunakan perulangan for dengan kondisi A sama dengan 0 sampai I min 1. Kemudian untuk memasukkan nilai N dan pangkat, kita juga menggunakan perulangan for dengan kondisi yang sama pada sebelumnya. Lalu untuk menampilkan persamaan dengan angka yang sudah diinputkan, kita gunakan perulangan for kembali dengan A sama dengan 0 sampai I min 1. Untuk menghitung turunannya digunakan assign. Sebagai pemproses perhitungannya di sini ada N sampai A, ada N sama dengan N sampai ke A dikali pangkat ke A, dan pangkatnya juga seperti itu. Lalu untuk menunjukkan hasil dari turunannya, kita gunakan perulangan for kembali. Lalu kita ke program dev C++-nya. Di sini ada input IOStream sebagai prosesor pengarah untuk meletakkan kode dari IOStream ke programnya. Lalu ada using namespace std untuk mendeklarasikan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas atau fungsi yang merupakan bagian dari namespace std-nya. Lalu di sini kita mendeklarasikan variabel-variabelnya. Lalu pada baris 13 ada if sebagai percabangannya. Lalu ada di baris 17 ada for sebagai perulangan. Di baris 26 juga. Sampai yang terakhir pada baris 47 untuk memunculkan hasil dari turunan tersebut. Lalu kita coba mendemonstrasikannya dengan
inputkan angkanya. Di sini keluar ada persamaannya dengan angka yang telah kita inputkan, lalu yang di bawahnya adalah turunan dari persamaan yang tadi sebelum di atas. Lalu program kedua yang saya buat adalah mengenai perhitungan gas ideal. Pertama-tama, kita mendeklarasikan variabel pilih I dan J, lalu kita tambahkan output sebagai tampilan awal dari sebuah programnya. Kemudian kita menginputkan nilai I sebagai jumlah pengulangan perhitungan yang nanti akan kita lakukan. Lalu kita mendeklarasikan variabel P, V, dan N, dan T sebanyak I dengan perulangan array dalam tipe data real. Lalu kita mendeklarasikan juga variabel R dalam tipe data real yang kemudian kita assign untuk menetapkan nilai dari ketetap si R ini. R ini konstanta gas. Lalu kita tambahkan output sebagai menu pilihan programnya yang akan kita lakukan nanti. Kemudian ada input variabel pilih. Untuk melakukan percabangan nanti, kita menggunakan if. Jika pilihan yang dipilih adalah angka 1, maka program akan menjalankan perhitungan nilai P. Lalu jika yang dipilih adalah angka 2, program akan menjalankan perhitungan nilai V. Pada angka 3, pilihan 3 kita akan menjalankan perhitungan nilai N. Lalu jika pilihan angka 4, maka akan menjalankan perhitungan nilai T. Namun jika selain angka 1, 2, 3, dan 4, maka program akan memunculkan output error atau data yang diinputkan salah. Lalu pada program dev C++-nya, sini kita mendeklarasikan kembali variabelnya paling atas, lalu ada menunya. Kemudian di sini ada array-nya berupa float. Kita mengarahkan variabel P, V, N, dan T sebanyak I. Lalu kita juga mendeklarasikan nilai ketetapan R. Setelah itu, if di sini pada baris 31 sebagai percabangan. Lalu for sebagai perulangan pada program yang kita jalankan. Menjalankan program dengan run. Lalu kita inputkan jumlah perulangan yang kita akan lakukan. 1. Lalu pilih menunya. Nomor 2. Masukkan nilai masing-masing dari variabelnya. Lalu di sini akan menampilkan nilai dari V sebanyak 2.255 liter. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.